Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Ini udah malam ya, tapi malam adalah waktu yang bagus untuk berkonsentrasi, mencari petunjuk, mencari inspirasi kehidupan. Dan buat teman-teman baru saya ingetin lagi, jangan lupa memakai headset karena saya memakai suara alami, nggak pakai mic. Dan karena saya ngasih musik biar nggak bosan ya, karena mungkin readingnya antara setengah jam sampai hampir sejam, dan bacaan ini nggak akan resonate ke semua orang, mungkin akan cocok untuk beberapa kelompok tertentu yang ciri-cirinya saya sebutin di sini. Dan bacaan oracle nggak selalu akurat ya teman-teman, nggak akan 100% akurat, tapi kamu akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Dan teman-teman harus ingat bahwa nggak semua hal harus sesuai apa yang kamu mau. Bacaan ini nggak akan ngikutin egomu untuk mencapai suatu hal, tapi semoga ini akan memberikan manfaat buat teman-teman yang sedang mengalami masalah dalam percintaan ya. Dan kita ngomongin tentang apa ya teman-teman? Kita shuffle dulu. Kesadaran realisasi. Dan ini kartu ini juga merepresentasikan tentang transformasi, tentang seseorang yang mungkin saat ini mengalami banyak sekali pencerahan. Ini juga akan related dengan energi hermit mode ya, atau high priestess. Dalam kartu tarot ini selalu merepresentasikan tentang seseorang mungkin mulai menyadarin makna hidup yang harusnya dia pahami sejak dulu ya, tapi ya kita nggak akan bisa memaksakan pemahaman seorang yang kadang-kadang memang kehendak Tuhan yang baru mengizinkan kita menyadarinya itu sekarang ini. Jadi ini akan merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin saat ini mulai entah dia tobat, entah dia hijrah, atau orang yang saat ini ingin memperbaiki kualitas diri, entah itu kualitas keimanan, kualitas finansial, kualitas kesehatan. Orang yang saat ini ingin berbenah ya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, yang saat ini merasa bahwa kamu ingin berbenah, kamu udah sadar bahwa kamu udah gak boleh main-main lagi dalam menjalani kehidupan, apalagi mungkin tentang kehidupan percintaan, dan kamu merasa kamu udah gak boleh lagi nyakitin seseorang atau semacam itu. Bacaan ini buat kamu ya. Ini satu. Apalagi ya teman-teman. Dan biasanya kesadaran itu juga tentang seseorang yang mungkin mulai menarik diri dari lingkungan atau circle yang menurut dia nggak akan bagus untuk masa depan dia. Entah mungkin orang ini, entah itu ini tentang kamu atau seseorang yang kamu kenal. Orang yang di kartu ini, orang ini mulai menarik diri dari circle yang entah itu toxic, atau mungkin perkumpulan orang-orang yang cuma senang-senang hura-hura, foya-foya, atau nongkrong atau semacam itu. Jadi kartu ini juga akan merepresentasikan tentang hal ini. Pesan apa lagi yang bisa kita dapatkan? Seseorang mungkin takut. Ini Umbrella itu selalu mencerminkan tentang sesuatu yang takut akan masa depan, takut pada hal yang gak diketahui. Orang ini mungkin udah berproses untuk berubah, tapi dia merasa apa aku bisa ngelakuin ini, apa aku bisa keluar dari circle ini, atau apakah aku bisa merubah kehidupanku. Ini juga akan terkait dengan ini ya. Jadi teman-teman akan ini mungkin kamu, atau ini memang seseorang yang kamu sayang atau punya ikatan emosional, entah itu keluarga, teman, kakak atau adik, atau pacarmu atau pasanganmu.
yang mungkin saat ini ingin atau dalam berproses ingin berubah. Dan kebetulan juga ada kartu ini, orang yang ingin untuk mengalami peningkatan ya. Corona itu bisa selalu mencerminkan tentang orang yang ingin meningkatkan kualitas diri. Kalau ini dalam konteks negatif, biasanya orang ini ingin berganti pacar atau ingin punya pasangan yang lebih baik atau semacam itu. Tapi kadang-kadang semua hal nggak selalu buruk dan selalu baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya teman-teman. Makanya kita harus cari tahu dulu ini tentang apa dulu. 212 dan 9. Oke, Amber dan Corona, keinginan untuk menjadi better person ya, better version of yourself. Dan ini ada Perseus, kartu yang melambangkan sifat insecure dalam hidup. Jadi intinya orang ini mungkin ingin bertransformasi ya, tapi di sisi lain dia juga merasa nggak berdaya untuk melihat ke depan. Dia tipikal orang yang suka mendongak ke atas, artinya mungkin dia juga dipengaruhi lingkungan sosial atau lingkungan sosial media ya, sosmed, dimana melihat orang lain kok bisa kayak gitu, kok bisa punya pasangan yang bagus atau punya hidup yang nyaman dan sebagainya. Itu membuat orang ini merasa kayak aku jadi minder gitu. Ada sensasi semacam itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin menonton ini dan ada dalam ciri-ciri ini, kemungkinan besar kartu ini beresonansi sama kamu, atau bisa juga orang yang kamu kenal sebenarnya ada dalam posisi ini. Tapi kita akan cari tahu dulu nih. Ini ada orang yang mungkin menjalani fase di mana kartu ini bisa mewakilkan tentang seseorang yang susah mengekspresikan isi hati. Mungkin susah mengekspresikan ide-ide, gagasan kalau di tempat kerja atau di lingkungan yang mereka punya kerjasama. Tapi kalau ini dalam relationship, biasanya tentang seseorang yang dia susah mengekspresikan, mengungkapkan isi hati atau perasaan dia kepada seorang. Biru dan ini merepresentasikan throat chakra atau chakra tenggorokan. Jadi kemungkinan besar orang yang mengalami transformasi ini sebenarnya punya semacam simptom dengan tenggorokan. Mungkin dia juga tipe orang yang suka sakit tenggorokan, batuk-batuk, radang tenggorokan, dan GERD juga bisa. Dan dia juga mungkin tipe orang yang suka jarang ngomong, dan kalau ditanya mungkin agak susah ya, mungkin dia juga agak kurang nyambung. Dan ini juga akan resonate ke orang yang mungkin punya ADHD atau OCD atau avoidant attachment style, dimana dia lebih suka diam dan menghindar daripada menjelaskan. Ini satu. Apalagi dia juga orang yang insecure ya teman-teman. Sorry, kayaknya kartunya kurang ke bawah ya, benar sekali. Oke. Dan ini ada kebetulan ada kartu siklik atau cycle penuh. Jadi kadang-kadang seseorang bisa juga mengalami siklus di mana dia akan mengalami pengulangan kalau dia mengulangi kesalahan, atau full cycle, atau dia juga mengalami semacam karmic loop di mana dia ingin berubah tapi kadang-kadang dia jatuh dalam lubang atau kesalahan yang sama. Dan ini juga akan merepresentasikan tentang orang-orang yang mungkin selama ini dalam menjalin relationship itu mungkin selalu kayak selalu berpasangan dengan orang-orang yang mungkin sama-sama brengsek, sama-sama memanfaatkan, dan sama-sama membuat dia jadi frustrasi, sehingga dia berpikir apa aku bisa dapetin seseorang yang enggak, itu kebetulan ada ini selalu merepresentasikan, bisa dibilang twin flame energi dimana yang satu berkelimpahan, satu kekurangan. Ini dua orang akan
kalau orang ini memang ditakdirkan untuk ini orang yang minder karena dia banyak kekurangan. Ini mungkin bukan orang yang sangat kaya atau apa, tapi dia paket lengkap ya, dimana dia lebih seperti father figure atau mother figure atau orang yang bisa dijadikan penopang, dan dia mungkin akan ditakdirkan ke orang yang ini satu itu. Ini akan membimbing orang ini. Dia butuhkan bimbingan dan dia juga membutuhkan ini. Orang di luar sana, ini saya ingatkan lagi, orang di luar sana mungkin berpikir bahwa kamu tuh nggak pantas sama orang ini, kamu kan kayak gini. Tapi yang satunya nggak, teman-teman bilang kamu nggak pantas sama orang ini, dia kan kayak gitu brengsek atau mungkin masih kekanak-kanak. Enggak, tapi ini menurut secara spiritual kedua orang ini memang ditakdirkan untuk saling mengisi dan mengimbanginya, satu memberi satu menerima, sehingga dia imbas. Ini 48 dan 16 akan merepresentasikan kartu ini 2, 2, 1, 9, 16, 4, 30 dan 48. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya teman-teman. Dan ini tentang apa ya? Seseorang ingin berubah, tapi ini juga seorang yang mungkin ada dalam full cycle. Ini ada domestik atau tower moment, di mana sepertinya ini ternyata ada kartu soulmate lagi. Sepertinya orang yang kita bicarakan di kartu ini, entah ini kamu atau seorang yang kamu kenal, sekarang sedang bertransformasi. Sekalipun dia takut untuk berubah, dia tahu dia nggak boleh ada dalam situasi yang sama, entah itu di lingkungan keluarga yang strict parent, keluarga yang sangat mengekang. Ini saya kala gini hampir mirip-mirip sama bacaan kemarin ya. Atau juga ini ya mungkin ada dalam circle yang dia harus keluar dari sini karena dia sadar bahwa dia udah gak boleh lagi ada dalam sini. Tapi di sisi lain adalah dia merasa rendah diri. Tuhan menghendaki dia itu bubaran dengan circle lama dia, entah itu di kerjaan atau lingkungan pertemanan atau pacar-pacarnya yang lain, karena Tuhan tahu dia nggak akan bisa berkembang. Makanya ketika dia mungkin memohonkan kepada Tuhan semesta bahwa dia ingin berubah, aku nggak pengen kayak gini terus, aku ingin berubah, dia sadar. Ini ada domestik, artinya seseorang harus melepaskan diri dari circle lama untuk bisa berpasangan dengan orang ini, orang yang mungkin dia harapkan. Dan karena ini cyclic, full cycle ya, sebuah akhir, oh ya benar, sebuah akhir dan sebuah nyadar nggak sih, ini kartunya hampir mirip. Artinya ini kemungkinan besar tentang no contact separation atau twin flame energy, di mana salah satu pihak harus belajar dari orang lain sampai orang itu putus sama pacar karmiknya. Penjelasan karmic partner, soulmate, dan divine counterpart udah saya jelasin di video yang berjudul kalau nggak salah apa yang kemarin ya, pokoknya itu bab berapa udah saya tulis. Jadi ketika orang ini udah selesai dengan urusannya, karena dia sadar cepat dalam pernikahan bubaran, dia akan melakukan full cycle. Artinya sebuah akhir bukan sebuah awal ya. Artinya sepertinya orang yang merasa rendah diri ini, rendah hati, dia akhirnya udah bertemu soulmate dia, kayaknya divine counterpartnya ada di sini, apalagi ada ini menumbuhkan banyak kesempatan baru, mengolah jika konstan susah. Orang ini akan bertemu lagi atau berjodoh karena ini ada cycle, full cycle, dengan orang yang dia udah kenal dan orang yang udah dia nantikan. Orang ini akan berpasangan lagi dengan sosok yang matang. Ini selalu digambarkan sebagai divine counterpart, apalagi ada soulmate energy. Divine counterpartnya adalah orang yang sangat matang, hidupnya gak neko-neko, dan dia sangat berpengalaman untuk membimbing orang ini. Ini ciri-cirinya.
Terus apa lagi ya, ini kartu ini bagus ya teman-teman, artinya sepertinya lanjutan dari kemarin yang cerita sesentan karmic partner, entah dia udah menikah atau udah berpasangan tapi dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari sini. Dan tips dia mungkin takut ada struggle ya, tapi Tuhan sepertinya menghendakin bahwa apapun struggle dia, ini ada dua, apapun struggle dia, ini udah ditetapkan bahwa dia akan break up atau bubaran dengan karmic partner karena mereka akan ditakdirkan untuk ini. Energi eksternal nggak akan bisa mempengaruhi kehendak semesta ya. Jadi buat teman-teman atau mungkin kalian merasa bahwa kalian dihalang-halangi, nggak ada yang bisa menghalang-halangi seseorang untuk bersatu dengan divine counterpart. Mau pakai magic, santet, guna-guna, semua akan berantakan, semua akan, apapun kuasa jahat yang seseorang pakai untuk menghalang-halangi mereka untuk bersatu, nggak akan bisa, karena mereka akan melawan semesta. Dan ini selalu merepresentasikan tentang seseorang yang berdoa bahwa aku pengen lepas dari karmic partner, aku ingin bertemu dengan orang yang benar-benar kayak peduli dan sama-sama berjuang. Dan ini terkabul sepertinya, karena ini udah konfirmasi, sebenarnya kartu ini udah final. Jadi nggak perlu gitu, tapi kita akan cari tahu deh. Ya teman-teman pada akhirnya tahu bahwa dia memikirkan, oh iya ya, harusnya aku dulu ngelakuin itu, entah kenapa seperti itu. Dan divine counterpart ini mereka berdua pada akhirnya satu sama lain akan sadar bahwa dia nggak bisa nyalahin orang ini karena dia udah terjebak sama karmic partner atau sempat selingkuh atau apapun itu, karena mereka saling melihat kegelapan satu sama lain. Artinya memang dia udah harus kembali ke pasangannya. 22, 21, 29, 16, 47 dan 30 akan terlihat, dan 36 ya, artinya mungkin Februari, Maret, Juni, Juli, dan September akan related dengan kartu ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lahirnya di bulan Februari, Maret, April, Juni, dan Juli akan related dengan kartu ini, dan September. Aku pakai ini. Nggak, aku pakai ini. Kita pakai tahu. Ya, persepsi baru selalu dibutuhkan untuk seseorang ingin berubah. Ketika seseorang ingin berubah, dia harus mendapatkan inspirasi atau kayak semacam wawasan baru. Ini hampir mirip sama hermit energi, dimana sepertinya Tuhan membantu dia untuk sadar bahwa dia harus berubah. Dan ini biasanya merepresentasikan tentang orang yang mengalami break up dengan karmic partner. Dia udah tahu bahwa rumput tetangga gak sejauh yang dibayangin. Ini kayaknya lanjutan dari bacaan kemarin ya. Rumput tetangga gak sejauh yang dibayangin, artinya dia sempat mencoba jalin hubungan dengan orang lain tapi gak berhasil gitu, tapi kecewa, tapi ternyata dia dibohongin, bisa gitu. Oh lupa, ternyata ada kartu ini, sorry. Lampres lagi. Ini pasti tentang orang yang kartu ini. Ini juga merepresentasikan tentang seseorang yang ada di singgah sana. Ini di general netral ya. Empress Enrique itu selalu merepresentasikan tentang seseorang yang ini nggak cewek nggak cowok, tapi tentang seseorang yang Enrique, seseorang yang sangat penyayang. Kayak ini juga orang yang penyayang, dia provider, dia sangat peduli, dia sangat care, dia sangat perhatian dan suka nanya kabar, kamu udah makan atau belum, kamu gimana, segala macam. Dan dia sangat hangat banget.
ini defend counterpart ya, ini kartu soul defend counterpart, dimana ketika kartu ini muncul, hal lain itu udah gak penting lagi buat seseorang yang dia merasa minder dengan kehidupannya. Orang ini sama, energinya sama, dan ini akan selalu merepresentasikan tentang seseorang yang di kartu ini mungkin kemarin-kemarin orang ini lebih memilih hal-hal materialis gitu. Misalnya dia lebih suka sibuk kerja, dia membenamkan diri dalam kegiatan-kegiatan di kerjaan yang dia biar dia lupa. Kenapa ya seperti itu teman-teman? Dan ya, orang ini mungkin sempat membenamkan diri dari sesuatu yang adiktif ya, entah itu mungkin game atau main judi, atau mungkin keluyuran atau traveling, atau dia juga mungkin main seks atau semacam itu, untuk melupakan hal-hal yang membuat dia merasa sedih. Tapi dia tahu dia harus berubah, nggak boleh kayak gitu terus. Kemudian kita pakai kartu ini ya teman-teman. Ini di bawah ada kartu aggregate lain tuh ya. Dia sangat menyesal ya. Ini juga tentang seseorang yang mungkin membohongi dirinya sendiri ya, sehingga dia merasa menyesal itu. Terus sudah. Oh iya, ini mungkin akan terlihat dengan seseorang yang avoidant, seseorang yang ada dalam posisi ghosting situation, di mana orang yang mungkin menyesalin itu, orang yang menyesalin ini adalah orang yang meninggalkan orang lain dengan tanpa kabar. Jadi kartu ini akan terlihat dengan orang yang melakukan mengghosting, kayak tiba-tiba ngilang gitu aja, tiba-tiba dia punya pacar baru atau semacam itu. Dan ini juga akan terlihat dengan kamu yang diperlakukan seperti itu, tiba-tiba orang itu hilang tanpa kabar, tiba-tiba dia mutusin untuk berpacaran dengan orang lain, dan dia menyesalin itu. Ini five of cup energi penyesalan, karena pada akhirnya dia tahu rumput tetangga nggak sehijau yang dia bayangin, nggak diituin gitu. Ini benar-benar dan ini menunjukkan bahwa dia harus putus, dia akhirnya break up sama pacarnya yang lain. Atau kalau orang ini selingkuh, orang ini akhirnya nyadar bahwa selingkuhannya itu nggak benar gitu. Ya, ini hampir mirip ya sama ini ya teman-teman. Ini selalu merepresentasikan tentang seseorang yang membenamkan diri, entah dalam pekerjaan atau hal-hal yang adiktif, misalnya main game, keluyuran, traveling, atau nongkrong sama teman. Supaya apa? Supaya dia nggak bisa melupakan hal-hal yang membuat dia merasa sedih atau menderita, karena dia merasa insecure dan dia nggak tahu apa yang dia punya, tendensi susah mengekspresikan diri. Ini energi yang sangat menyedihkan ya bagi orang, tapi dia sadar dia harus berubah. Menarik banget sih. Ini udah jelas ya jalan ceritanya teman-teman. Ya benar, ini hampir sama ya, energinya mirip-mirip happy trending. Orang ini mungkin di sosial media kelihatan sangat mewah atau sangat hedon, atau bisa juga kelihatan kayak suka nongkrong, suka fancy stuff ya, kayak makan yang enak, kayak liburan segala macam. Tapi dia dalam hati dia kesepian ya, karena ini dia merasa kesepian, dia merasa insecure, jadi dia membenamkan diri dalam adiksi, dimana biar dia seolah-olah tuh happy. Dan mungkin juga kemungkinan juga dia kelihatan sekarang lagi berpacaran dengan seseorang, tapi dia sebenarnya nggak happy, dia nggak happy banget. Sebenarnya di sini ada kartu ini, kartu I remember every detail of that day. Tapi kita sapa dulu ya. Ya benar, orang yang ditinggalkan mana tuh, orang yang di ghosting itu dia sadar bahwa you are the best thing in my life. Ini yang di ghosting ya,
Orang yang di ghosting adalah orang yang sebenarnya dia tahu. Kenapa demikian teman? Udah aku bilang ya, kalau soulmate divine counterpart itu energi dimana orang ini satu paket lengkap ya, paket sangat lengkap, whole paket banget, perhatian, sangat ini gitu, mengayomi banget gitu. Tapi sayang banget orang itu nggak menghargai apa yang ada dalam hubungan itu, sehingga dia pergi dan dia ada sama orang lain. Tapi pada akhirnya dia mungkin break up juga gitu. Jadi dia baru nyadarnya setelah udah. Oke, kartu ini udah bacaan udah hampir final ya teman-teman. Sukses, tekad. Udah keluar semua ya, putus. Yes, friendship. Sukses. Pas banget nih. 5. Ini menarik ya. Kakiku kesempatan. Seseorang di sini digambarkan bahwa dia yang sedang sadar bahwa dia harus berubah, karena dia mungkin insecure, karena dia mungkin ninggalin orang yang dia sayang, tapi dia akhirnya nyesel ya. Aku ulangin ini dari awal sampai akhir. Dan orang ini saat ini udah menyibukkan diri, membenamkan diri dalam kesibukan, dan seolah itu happy, tapi dia nggak happy, karena ini adalah orang yang terbaik, dan dia sepertinya memang Tuhan kayaknya mendorong dia untuk kembali ke divine counterpart, orang yang dia udah tahu bahwa dia benar-benar akan kembali ke orang ini. Karena apa? Dia benar-benar paket lengkapnya loh teman-teman. Dan mungkin ketika dia nanti balik dengan orang ini akan dimulai dengan menjadi teman baik dulu. Dia gak akan bisa langsung jadian, enggak. Ini akan pelan-pelan, karena orang ini tahu dia orang ini juga trauma. Dan teman-teman harus ingat bahwa segala sesuatu yang mereka alami bersama itu dikarenakan semesta ingin mengajarkan orang ini, orang yang melakukan ninggalin orang, biar dia menyesal, biar dia belajar bahwa dia nggak boleh impulsif lagi. Dan orang di kartu ini akan tahu bahwa dia memang harus mengalami diselingkuhin dulu, ditinggalin orang, supaya dia tahu gimana mempertahankan diri untuk jadi orang yang lebih kuat dan dewasa. Bacaan ini menarik banget ya. Terus ini juga tentang orang yang mungkin aspek yang membuat dia menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak orang, karena dia bukan lagi orang yang lemah, dan dia sangat satu paket lengkap. Sebab dia sekarang lebih condong atau lebih konsen untuk memperbaiki kualitas keuangan atau kualitas kesehatan juga. Dan orang ini mungkin justru dengan dia lebih tipe ke orang yang sangat komplit ya, karena dia udah berpengalaman banget. Justru itu yang akan membuat orang ini di sudut ini, orang yang melakukan banyak sekali kesalahan itu, dia akan lebih condong ke sini, karena dia tahu dia orang yang nggak bisa digantikan sama siapapun, orang yang udah dia kenal lama nih kayaknya. Karena ada ini, karena ada kartu soulmate energi dan kartu divine counterpart, dan ini divine counterpart, dan ini ada kartu dimana mereka akan reunion atau kembali. Jadi orang yang melakukan ini meninggalkan orang ini dan dia akhirnya break up, Tuhan mendorong dia untuk mendekatin orang ini lagi suatu saat nanti. Tapi setelah dia benar-benar punya kesadaran untuk ingin berubah ya, dan dia udah gak lagi ada dalam karmic loop atau hubungan yang putus nyambung dengan orang yang sama. Terus enggak, ini akan sini. Mungkin cuman itu aja bacaan malam ini. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini.
Semoga bermanfaat.